Kita coba menyapa teman-teman dulu ya, Pak. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini dengan Abdil Witness. Thank you dari Surabaya, Pak. Wah, luar biasa. Thank you dari Surabaya. Udah hadir. Iya. Oke. Selamat datang, selamat bergabung. Ini dari mana nih? Berada. Ini ada Nugrah, ada ibu guru kita, Idam ini. Ini ada kawan Somal, gitu. Oke. Ya. Oke, Nias Induk hadir. Wah, ada dari Nias Induk nih, Pak. Oh, lancar ya, Ibu Idam, lancar ya, Ibu Guru. Oke. Wow. Oh, lancar ya. Oke. Oke. Ya, ternyata ya. Ya, bagi teman-teman yang yang merasa kurang lancar bisa berkomentar juga. Oke. Bisa. Oke, luar biasa. Oke, thank you buat teman-teman. Idam Putriani Warubu, Abdil. Oke, Nugrah Bate. Thank you buat teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin berkomentar, ya silakan ikuti atau follow media sosialnya Niaspedia. Dan teman-teman juga kita berharap membagikan Wah, berkat ya, Teguh, lancar. Pulau Batu ini. Ya. Oh, Pulau Batu ya? Eligius, selamat bergabung. Oke, thank you. Oke, thank you Eligius. Pak Ketua lancar, oke. Ya. Oke, sambil kita selamat Natal. Selamat Natal. Maju terus. Oke. Thank you. Juru kunci. Nah, sambil menyaksikan acara ini, teman-teman juga bisa pertanyaan nanti buat Bapak Turunan Gula ya. Jadi Bapak Turunan Gula nanti akan sebentar lagi akan menyampaikan materi terkait power politik dan pembangunan pariwisata Nias. Jadi teman-teman bisa memberikan komentar, nanti saya dan Bapak Turunan Gula akan membahasnya, dan nanti Bapak Turunan Gula juga bisa menjawab sih. Atau ada pertanyaan buat saya juga atau selaku Niaspedia, no problem, kita welcome. Oke. Ya. Oke, sih. Baik, kita lanjut ya, Pak. Oke, lanjut. Ya. Oke, 10.40 udah nih. Nah, ini kali ini, Pak. Kali ini nanti di session berikutnya ini Bapak akan menyampaikan materi terkait power politik dan pembangunan pariwisata. Nah, ini kita anak-anak muda ini, anak muda Nias, Ononiha, pingin juga mendengarkan pandangan Bapak Turunan Gula terkait power politik dan pembangunan pariwisata Nias. Silakan Pak, kita berikan waktu buat Bapak untuk menyampaikan pandangannya, Pak. Oke, makasih banyak Brother Romi. Selamat pagi buat Brother dan juga teman-teman netizen yang udah bergabung dalam acara diskusi online ini.
Ya gitu ya, saya sangat senang, terhormat bisa menjadi teman diskusi teman-teman muda yang kreatif, yang berpikiran positif untuk membangun Kepulauan Nias paling tidak dari sisi pariwisata, gitu ya. Jadi saya diminta sebenarnya sebagai pemantik. Terima kasih banyak untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kemarin tanggal 12 Desember saya mengikuti diskusi yang sangat menarik ya, yang diselenggarakan oleh Niaspedia, menghadirkan beberapa narasumber. Nah, ketika itu saya mencatat bahwa ternyata kita bersepakat sebenarnya bahwa Nias itu hebat, tapi ada banyak sekali tuntutan, ada banyak sekali prasyarat, seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Artinya kita banyak pengennya, ya banyak pengennya, banyak gagasannya, tapi sebenarnya tenaga kita kurang. Ya, tenaga kita kurang. Itu menjadi persoalan. Dan itu kemudian yang menggelitik kita untuk mencari tahu sebenarnya persoalan kita ini di mana. Gitu loh. Nias itu hebat, bahkan sering sekali dinobatkan sebagai Bali kedua ya di Republik ini, tapi kayak sekedar apa aja, hiburan-hiburan aja. Ternyata Nias itu ya menggeliat, tapi tidak sekencang Bali yang dibilang-bilang itu, gitu ya. Sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Nah, sebelum saya masuk ke inti persoalan mengenai peran atau power politik kaitannya dengan proses pembangunan pariwisata Kepulauan Nias, saya pikir kita juga harus bersepakat ya dalam kesempatan ini, karena saya sering bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Nias, ya, bahkan ada bupati atau kepala daerah yang memposisikan pariwisata Nias ini dalam dua opsi, ya gitu ya. Opsi pertama mengatakan bahwa Nias ini sebenarnya belum ada apa-apanya, gitu ya. Sangat mentah, gitu ya, sangat mentah. Lalu kita nggak usah dulu bicara pariwisata deh, gitu loh. Jadi malu gitu loh. Artinya ngapain kita bicara pariwisata, ngapain kita menjual pariwisata Nias, sementara kita sebenarnya masih sangat jauh. Ya, sangat jauh dari sempurna, kita masih sangat mentah, dan lain seterusnya. Ada juga yang terlalu bersemangat bahwa, wah, nggak apa-apa Nias, jalan saja, gitu loh, kita menjual pariwisata Nias, gitu loh. Nah, menurut saya, tidak ada yang patut dipersalahkan dari dua perspektif ini. Ya, kita mengakui bahwa Nias itu belum sempurna ya untuk dijual, ya untuk dijual dari isu pariwisatanya. Tapi kita juga jangan mengklaim bahwa Nias itu udah sangat hebat atau disetarakan dengan Bali sehingga nanti orang kecewa loh, ini kok sampai di Nias kok begini gitu loh. Nah, menurut saya solusinya adalah dan ini menjadi opsi, ya, opsi yang ideal menurut saya, bahwa pariwisata Nias ini silakan berjalan sambil berbenah. Nah, ini prinsip utama dulu gitu. Tapi bukan juga asal berjalan saja, artinya berjalan sambil berbenah. Nah, pembenahannya ini yang perlu diakselerasi, bro. Ya, jangan juga berjalan tapi nggak ada melakukan apa-apa gitu loh. Artinya hanya berjalan secara alami, nggak ada engineering di situ. Nah, itu juga salah. Artinya berjalan
ada pembenahan, diakselerasi dengan cara apa? Tentu dengan usaha yang terencana dan berkesinambungan. Nah, kata kuncinya terencana dan berkesinambungan. Saya yakin usaha yang terencana berkesinambungan, meskipun NIAS ini belum sempurna, akan menuju satu situasi yang sebenarnya akan lebih menjanjikan, ya, lebih prospektif gitu, ya, bagi dunia pariwisata. Itu prinsip dulu. Nah, lalu yang kedua, kenapa pariwisata? Ya, jadi ada orang juga yang nggak yakin kenapa pariwisata menjadi pilihan Kepulauan Nias itu. Nah, saya mau katakan bahwa isu pariwisata menjadi satu strategi sebenarnya buat warga Nias dan Kepulauan Nias untuk membetot perhatian para pihak, ya, negara plus sektor swasta, pengusaha. Karena apa? Kalau yang kita jual hanya kemiskinan, ya, ada banyak sekali daerah-daerah yang miskin di Republik ini, gitu. Ya, itu tidak cukup efektif untuk menjadi jualan Nias. Nias itu miskin, ayo dong negara kasih atensi buat Nias gitu. Tapi sebenarnya yang paling elegan itu dan terhormat itu kita menjual Nias itu dari potensi pariwisata yang sebenarnya menjadi kelas dunia. Ya, potensinya kelas dunia. Dan itu pengakuan dari Dubes Republik Seychelles, ya, Nico Barito beberapa waktu yang lalu, bahwa Nias itu hampir sama dengan Seychelles gitu, yang itu punya potensi pariwisata kelas dunia. Nah, jadi dengan isu pariwisata, ya, itu sebenarnya usaha serius dan sistematis untuk para pengambil keputusan atau kebijakan di berbagai level, termasuk dunia usaha, agar mau berpaling ke Nias gitu. Ya, dengan isu ini, ya, akan mendorong pemerintah untuk sungguh-sungguh menyiapkan infrastruktur pendukung jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pasokan energi juga. Nias ini kan sering sekali krisis energi, mati hidup lampu gitu ya, mati hidup. Dan itu sangat memalukan bagi dunia pariwisata gitu ya. Bayangkan ada tamu mau datang ke Nias, tapi lampunya mati gitu loh, PLN mati gitu. Nah, sarana transportasi akan dibenahin, perhotelan plus convention center. Nah, kita ingat misalnya ketika 5 daerah dinobatkan sebagai KSPN super prioritas gitu ya, ada Danau Toba, kemudian ada Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, Manado. Itu ketika isu pariwisata itu menguat di kawasan ini, maka dengan sendirinya negara akan melakukan penetrasi program dan akan menggelontorkan anggaran untuk membenahi infrastruktur, bahkan amenitas, ya, amenitas juga akan dibenahin, ya. Misalnya kalau di daerah Danau Toba itu ada penataan Kampung Ulos di Utaraja, ya, untuk membenahin sektor amenitas gitu. Belum lagi infrastruktur gitu ya. 2019 aja ke 5 daerah super prioritas ini dapat suntikan dana 1,7 triliun, 2020 7,1 triliun. Nah, ya itu yang mau saya katakan tadi, bahwa kita harus meyakinkan pemerintah, meyakinkan negara, pemerintahan pusat, bahwa Nias itu sebenarnya potensial dari sisi pariwisata, tidak hanya sekadar mampu menghidupkan dirinya, tapi sebenarnya potensial untuk menambah devisa negara. Dan kalau kita berhasil meyakinkan pemerintahan pusat, maka pemerintah pusat juga akan bersemangat untuk menggelontorkan dana. Dan itu sebenarnya sudah dimulai ketika Presiden Jokowi datang ke Nias pada Agustus 2016. Nah, beliau sudah mencoba melakukan sesuatu, ya. Itu jalan lingkar
Nias Barat menuju Nias Utara itu sedang berproses sekarang. Kemudian kemarin itu ada tambahan pasokan energi, ya, berapa daya gitu yang disuplai gitu ya kemarin itu. Dari posisi awal kan Nias itu sangat kekurangan energi listrik. Nah, yang kedua, kita juga harus yakin seyakin-yakinnya bahwa pilihan pariwisata adalah strategi untuk menarik uang dari luar Nias, gitu ya, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, kalau itu terjadi maka pergerakan ekonomi akan meningkat, sektor real akan menggeliat, gitu ya, dan terjadi multiplier effect ya bagi perkembangan ekonomi warga daerah, bahkan berkontribusi secara nasional. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, kita ini udah punya peluang yang luar biasa, ya, peluang yang luar biasa. Pertama, Nias ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 menjadi satu dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi udah ada pengakuan ya dalam lembaran negara, Nias ini udah masuk satu dari 88 KSPM. Ya, udah ada modal yang luar biasa sebenarnya. Kemudian ada statement Presiden Jokowi ketika belusukan ke Nias ya pada Agustus 2016 silam bahwa Nias itu potensial dari sisi kelautan dan pariwisata. Gitu ya. Kalau udah Presiden ngomong begitu kan tinggal dijemput sebenarnya. Ya, tinggal dijemput dan di follow up. Ya, kan begitu. Kemudian dari segi sejarah ya, Nias itu pernah dikunjungin oleh para petinggi-petinggi Republik ini. Ya, mulai dari Presiden Soekarno pada 17 Maret 1953, kemudian ada Wapres Hamengkubuwono ke-9 ya ke Nias, bahkan sampai ke desa Babuataluo ya pada September 1974. Kemudian Wapres Adam Malik ya juga pernah ke kawasan megalitik Tundumbaho Gomo ya dan ke Babuataluo ya pada 2 Juni 1980. Ketika itu saya masih SD dan saya menjadi saksi mata menyambut beliau waktu saya masa SD. Ya tahun 1980 ya. Dan Wapres Sultan Hamengkubuwono 1974 sudah menobatkan Nias itu sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional. Bayangkan 74 Nias itu sudah dinobatkan menjadi salah satu tujuan wisata nasional. Kemudian kan disusul Presiden SBY pernah juga ke Nias, apalagi Presiden Jokowi gitu ya. Jadi sebenarnya kehadiran mereka ini, para pemimpin-pemimpin negeri ini sangat strategis untuk mengkonfirmasi secara sahih bahwa Nias itu sebagai sebuah kawasan yang unik dan menarik, ya gitu ya. Bukan negeri kaleng-kaleng begitu loh, ya, tapi sebuah negeri yang unik dan menarik. Kemudian kalau kita pernah mengikuti juga proses sejarah gitu, atraksi lompat batu itu pernah diformalkan, ya, dituang dalam mata uang 1.000 perak, ya, pada tahun 1992. Bayangkan uangnya 1.000 perak dan itu beredar se-Indonesia. Itu kan cara tidak langsung pemerintah mempromosikan Nias, ya gitu ya, bahwa ada potensi luar biasa Kepulauan Nias dari sisi pariwisata. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pariwisata ini kita hubungkan dengan politik? Nah, supaya juga jangan alergi. Ya. Ada banyak sekali yang menafsirkan politik ini sesuatu yang harus dihindari. Ya, seolah politik itu kejam, sadis, dan seterusnya. Sebenarnya politik itu netral saja. Ya, tergantung pada motif, ya, motif, niat, dan tujuannya. Ya. Kalau motifnya baik, motifnya luhur, niatnya luhur, tujuannya positif,
itu politik akan berwajah baik. Tapi kalau niatnya buruk, ya gitu ya, kemudian tujuannya buruk, politik akan berwajah buruk. Ya, jadi politik itu sebenarnya sesuatu yang netral. Nah, Pak Ramlan Surbakti, guru besar di UNAIR yang menempuh studi doktoral ilmu politik di Amerika, udah membantu kita merumuskan apa itu politik. Ada 5 pandangan politik ya, supaya kita jangan alergi anak-anak muda ini. Yang pertama, usaha warga untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, termasuk pariwisata ini. Ya. Kalau kita menganggap bahwa pariwisata ini mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi warga Nias dan daerah Nias, maka tidak salah kalau kita misalnya membicarakannya, mendiskusikannya secara serius, kemudian bagaimana kita mewujudkannya, itu ya, menjadi sesuatu yang positif buat warga Nias dan kemajuan Kepulauan Nias. Nah, pandangan kedua, segala hal yang berkaitan usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Nah, ini sering yang dipelesetkan. Seolah-olah politik itu hanya sekadar merebut kekuasaan. Sebenarnya kekuasaan politik itu wajar direbut. Persoalan kemudian bagaimana kekuasaan politik itu diniatkan kemudian diarahkan untuk sesuatu tujuan yang baik. Ya gitu ya. Kalau diniatkan secara benar, kemudian diarahkan atau dikelola untuk proyek-proyek keadilan, proyek-proyek kesejahteraan sosial, ya itu sebenarnya sangat efektif. Ya, ketimbang kita hanya menjadi tukang kritik, hanya ngomong di pinggiran, itu nggak ada faedahnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita mampu merebut kekuasaan lalu mengelolanya, ya gitu untuk sesuatu yang positif, itu fine-fine saja sebenarnya. Gitu ya. Pandangan ketiga tentu kegiatan yang berkaitan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, segala hal yang berkaitan penyelenggaraan negara dan pemerintah, kemudian konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman muda, kita jangan alergi dengan politik. Ya, karena apa? Seluruh kehidupan kita, seringkali kita tidak sadar, itu sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik, sadar atau tidak sadar. Ya. Kenapa Nias masih seperti ini? Kenapa ada 5 daerah super prioritas? Itu semua keputusan-keputusan politik. Ya. Bagaimana gagasan-gagasan kita untuk membangun pariwisata? Sebenarnya kalau tidak ada keputusan-keputusan politik, tidak ada tindakan-tindakan politik, maka gagasan tinggal gagasan, mimpi tinggal mimpi. Ya, kita hanya berharap-harap seolah-olah akan ada negara yang budiman, kemudian menggelontorkan dana begitu saja, tak ada upaya sistematis untuk menjemput itu, bagaimana kita mobilisasi anggaran dan program, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, saya mengajak kita untuk masuk pada peta kolaborasi yang ideal. Ya, peta kolaborasi yang ideal. Nah, tentu yang utama adalah ada inisiatif warga dan stakeholder. Ya, itu sangat penting juga. Kita tidak mengatakan bahwa silakan rakyat ini diam-diam aja, tidur-tidur saja, kemudian stakeholder seperti Niaspedia tidak melakukan apa-apa, seperti ini tidak melakukan apa-apa, tinggal kita tunggu aja negara akan melakukan sesuatu buat Nias. Inisiatif warga dan stakeholder dan apa yang telah ditunjukkan oleh Niaspedia, ya, membentuk misalnya travel marketplace itu sangat penting juga, sangat penting gitu ya. Ya, mereka yang sekarang bersemangat untuk mempromosikan Nias, ya gitu, itu sangat penting sekali. Nah, sisi lain, partisipasi swasta itu juga sangat penting, pengusaha investor, gitu ya. Itu juga sangat penting. Kalau kita misalnya ngecek
daerah-daerah yang menjadi kampion pariwisata, Bali dan seterusnya. Ini inisiatif warga luar biasa, tapi sektor swasta itu juga luar biasa perannya, mengisi kelemahan negara. Tapi jangan salah bahwa dua aktor ini ya tidak cukup untuk menjadi elemen dasar untuk melakukan pengembangan pariwisata di suatu kawasan. Nah, tetap saja pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana negara terlibat. Ya, bagaimana negara terlibat, ada kebijakan yang memihak. Ya, jadi kebijakan yang memihak itu akan ketahuan dari penetrasi program dan alokasi anggaran yang kemudian digelontorkan di satu kawasan. Ya. Jadi jangan misalnya kita bingung ya, kenapa Nias hanya segini dapat, ya, tapi ada 5 KSPN super prioritas yang mendapatkan anggaran sampai 7,1 triliun gitu. Nias dapatnya berapa? Nah ini yang saya katakan tadi, 3 aktor ini harus bisa bersinergi, berkolaborasi. Satu aktor yang lemah, ya itu akan membuat hasilnya tidak akan maksimal, ya tidak akan maksimal. Sekadar mengandalkan negara juga, tapi warga tidak punya inisiatif, apalagi tidak ditopang oleh sektor swasta atau investor, ini juga berat, ya. Sebagai contoh di kawasan Danau Toba itu negara menggelontorkan dana sekitar 2 triliun, tapi sektor swasta menggelontorkan dananya sampai 6 triliun. Itu artinya bahwa negara ini kan memang tidak cukup banyak uang untuk digelontorkan dan tidak mungkin berperan 100%, misalnya menghadirkan akomodasi yang representatif, ya gitu dan seterusnya. Itu kan sektor swasta. Tapi negara punya peran apa? Misalnya membangun infrastruktur, ya gitu ya. Apa amenitas yang relevan misalnya supaya menyempurnakan satu kawasan pariwisata gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya aktor-aktor politik ya, itu sangat penting dalam rangka pembangunan pariwisata kita. Nah, kita boleh mengecek kemudian ya. Aktor yang pertama kepala daerah. Ya. Kita coba cek misalnya 5 kepala daerah di Kepulauan Nias ini. Kepala daerah mana yang betul-betul concern ya dan memiliki visi yang kuat di bidang pariwisata. Gitu loh. Saya mengeceknya tidak semua punya visi yang kuat di bidang pariwisata. Ada yang ya udahlah, yang penting ada aja lah gitu loh. Ya, itu juga sangat mempengaruhi. Ini semua keputusan politik. Nah, kalau sektor pelaku wisata di luar negara itu berbusa-busa seperti apa pembicara. Tapi kalau kepala daerahnya tidak concern dan tidak memiliki visi yang kuat tentang pariwisata, ini nonsens semua, bro. Oke, jalan, tapi akan, yang saya katakan tadi, pemenahannya bukan terakselerasi, tapi justru berjalan lambat. Kalau tidak, malah setback. Ya, kita masih ingat misalnya ada satu pemerintahan di Kabupaten Nias, Kepulauan Nias, itu malah dinas pariwisatanya itu diberangus gitu. Bagaimana pariwisata mau jalan, dinas pariwisatanya aja diberangus. Nggak ada dinas pariwisatanya. Nah, gitu. Jadi, menurut saya, penting kita mengecek dan menghadirkan kepala daerah yang concern dan memiliki visi yang kuat di bidang pariwisata. Itu harus berangkat dari pemimpin lokal terlebih dahulu. Ya. Jokowi ini kan nggak tiba-tiba
menjadi pemimpin yang budiman. Oke, wah hebat Nias begini. Oke, saya ambil inisiatif lah. Kepala daerahnya misal diam-diam aja. Gitu. Nah, kemudian